diambil dari neraca lajur bagian income statement. Untuk cara pengisiannya yaitu sales ditambah free collected lalu dikurangi sales diskon. Hasil net sales-nya disimpan di kolom kedua. Selanjutnya, COGS ditambah free VAT dikurangi sales diskon. Lalu hasilnya disimpan di kolom kedua. Untuk menghasilkan gross profit, yaitu dari net sales dikurangi hasil COGS, disimpan di kolom ketiga. Operating expense atau beban-beban, setelah semuanya beban-beban dipindahkan dari neraca lajur ke income statement, setelah itu dijumlahkan semuanya beban, untuk jumlahnya disimpan ke kolom ketiga. Untuk menghasilkan operating profit, itu dari gross profit dikurangi hasil beban-beban, setelah dikurangi itu menjadi hasil operating profit. Other income atau expense, untuk other income ada interest income, dividend income, itu jumlahnya di kolom kedua. Kalau other income ada gain loss, interest expense, dan bank service charge. Semuanya dijumlahkan dan hasilnya disimpan di kolom kedua. Untuk total other income atau expense itu dari jumlah other income dikurangi other expense. Itu menjadi total other income atau expense disimpan di kolom ketiga. Earning before tax dihasilkan dari operating profit ditambah other income atau expense. Income tax expense itu diambil dari neraca lajur bagian income statement. Earning before tax dikurangi income tax expense. Jumlah earning tax harus sama dengan jumlah yang ada di neraca lajur bagian income statement atau laba. Dan tambahannya, untuk sifat mengurangi, harus memakai tanda min atau tanda di dalam kurung. Statement of Chart Equity, untuk datanya diambil dari neraca lajur. Untuk common stock dan retained earning diambil dari neraca lajur lalu ditambahkan di sisi total. Net income diambil dari income statement lalu dipindahkan statement of chart equity. Setelah dipindahkan, pindahkan ke total. Untuk balance sheet, itu tinggal dijumlahkan dari atas sampai bawah. Balance sheet diambil dari neraca bagian balance sheet atau neraca. Terdapat dua bagian yaitu aset dan liability. Di dalam aset ada harta, utang, dan modal. Tinggal dipindahkan saja dari neraca lajur. Untuk bersifat mengurangi, memakai minus atau tanda dalam kurung. Ada allowance, akumulasi depreciation building, sama dengan depreciation equipment. Current asset tinggal dijumlahkan lalu dikurangi dengan allowance, jumlahnya disimpan di kolom kedua. Non-current asset tinggal dijumlahkan, dikurangi depreciation building, depreciation equipment, jumlahnya di kolom kedua. Untuk menghasilkan total aset dijumlahkan dari jumlah current asset ditambah non-current asset. Liability dan equity dimulai dari credit card sampai PPN outcome. Untuk yang tidak ada nominalnya, tidak usah diisi, beri tanda strip saja. Untuk jumlahnya disimpan di kolom kedua. Bank Mandiri Loan langsung diisi di kolom kedua. Equity ada common stock dan retained earning. Diambilnya tidak dari neraca lajur, tapi dari laporan perubahan modal yang sudah dikerjakan. Menghasilkan total liability dan equity yaitu dari
current liability ditambah long term ditambah equity, jumlahnya harus sama dengan aset. Statement of cash flow atau laporan arus kas ada 3 aktivitas. Yang pertama, operating aktivitas atau operasi. Yang kedua, investing aktivitas atau investasi. Yang ketiga, financing aktivitas. Di dalam aktivitas tersebut ada arus kas masuk, arus kas keluar, dan arus kas bersih. Yang pertama, operating aktivitas atau operasi. Arus kas masuk yaitu penerimaan piutang dagang, penjualan tunai, pendapatan bunga. Itu biasanya didapatkan dari Cash Reserve Journal. Untuk hasilnya di kolom kedua. Arus kas keluarnya ada pembayaran utang, pembayaran denda, pembayaran utang pajak, pembayaran gaji, dan pengisian kembali dana kas kecil. Untuk arus kas bersihnya diambil dari jumlah arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Yang kedua itu investing aktivitas atau investasi arus kas masuk yaitu penjualan aktiva di kolom kedua. Arus kas keluarnya tidak ada, jadi arus kas bersih tinggal dipindahkan dari arus kas masuk. Yang ketiga yaitu financing aktivitas, arus kas masuknya tidak ada. Arus kas keluarnya yaitu pembayaran kartu kredit, pembayaran utang bank mandiri. Untuk menghasilkan kenaikan atau penurunan kas dihitung dari arus kas bersih operasi dimin tambah arus kas bersih investasi dikurangi arus kas bersih pendanaan itu menjadi hasil kenaikan atau penurunan kas. Kas dan equivalent 30 November 2023 diambil dari saldo awal yang di soal yang cash in bank. Cash and equivalent 31 Desember 2023 itu dihasilkan dari kenaikan atau penurunan kas ditambah neraca saldo awal yang dari kas. Hasilnya akan sama dengan neraca saldo setelah penutupan. Closing journal atau jurnal penutup, datanya diambil dari neraca lajur bagian income statement. Terdapat beberapa akun yang ditutup, diantaranya pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan dividen. Cara menutup akun pendapatan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Untuk menutup akun beban ikhtisar laba rugi, yaitu beban ikhtisar laba rugi di kredit dan beban-beban di kredit. Untuk menutup ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit. Itu juga jika mendapatkan laba, atau kalau pendapatan rugi itu sebaliknya. Untuk menutup FRIV yaitu modal di debit dan FRIV di kredit. Menutup ikhtisar laba rugi itu dilihat dari laporan ikhtisar laba rugi atau income statement. Closing balance atau neraca saldo, datanya diambil dari neraca lajur bagian balance atau neraca. Tinggal memindahkan saja dimulai dari harta, utang, dan modal. Tinggal dipindahkan dari neraca lajur hingga utang. Untuk yang modal ada common stock dan retained earning. Itu dilihatnya dari laporan perubahan modal, jadi bukan dari neraca lajur. Saatnya sudah